Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat birahmatika arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa dha'anna. Baiklah jemaah yang dipanggil Allah untuk datang ke rumahnya salat fardu subuh berjamaah, yang dirahmati Allah sekalian, 2-3 hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Hadis yang selalu didengar hampir pagi, sore, siang, malam dibacakan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, man shama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Patutnya karena sering hadis ini didengar, artinya sudah melekat, patutnya ya, sudah melekat dan meresap pada kehidupan kita. Man shama ramadhana, siapa yang bersiam Ramadan imanan, dengan dasar keimanan, yakin, percaya, dia suka dia puasa, happy dia puasa, gembira dia puasa, wahtisaban, dia meraih pahala sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa terdahulu. Ini tawaran dari Allah ya, dari Rasulullah, tawaran dari Islam. Puasa ini menghanyutkan dosa, salat menghanyutkan dosa, duduk di rumah Allah menghanyutkan dosa, melangkah ke masjid, pergi dan pulang menghanyutkan dosa, berzikir, membaca Quran, bersedekah, semua menghanyutkan dosa. Semua menghanyutkan dosa. Ada ya dalam surah Hud, ayat ini juga sangat pendek ya, mungkin tidak sampai sebaris. Apa katanya di sana? Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. 3 patah saja ya, 3 patah kata, 3 perkataan. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Amal baik itu melenyapkan dosa. Innal hasanat, amal baik itu yuzhibna, melenyapkan, menghilangkan, menghapuskan, menghanyutkan, as-sayyiat, dosa. Amal baik menghanyutkan dosa. Kita tidur di malam hari berniat untuk sholat subuh berjamaah di rumah Allah, itu satu amal baik, itu menghanyutkan dosa. Ulama membahaskan apa tandanya dosa Ramadan itu sudah dihanyutkan, sudah dihapuskan, sudah dipadam. Apa tandanya dosa kita sepanjang Ramadan sudah dihapuskan Allah, sudah diberi keampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita perlu bertanya ya, kita perlu bertanya, menanya diri sendiri. Maka kita perlu melihat pendapat ulama. Kata ulama, tandanya dosa itu sudah dipadam, sudah dihapuskan, semakin ringan berbuat taat. Karena yang membuat berat berbuat taat itu dosa. Kenapa sebelum Ramadan langkah ke masjid berat, di bulan Ramadan ringan? Karena orang tuh diampunkan Allah dosanya. Jadi diharapkan nanti sesudah Ramadan berlanjut. Tandanya Ramadannya sukses.
Kemarin disebut ayat-ayat tentang siam, tentang Ramadan, tentang puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Meningkat ketaatannya, meningkat kualitas dan kuantitas kalau bisa. Kualitas dan kuantitas. Jadi sejalan ya, ayat yang dalam surah Hud tadi itu ayat 114 114, kalau halamannya dalam Quran sini cantik sekali halamannya 234. Dalam Mushaf Madinah halamannya halaman 234. 234. Senang ya? Apa katanya? Innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Amal baik itu melenyapkan kejahatan. Itu maka Allah mengasihi kita Ramadan. Allah sayang sama kita. Allah kasihan sama orang tuh banyak dosanya, dikasihnya Ramadan supaya dosanya terhapus. Kalau boleh tidak ada lagi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan dosa terdahulu. Mudah-mudahan sampai usianya kayak Ramadan yang akan datang. Kalau tidak sampai usianya kayak Ramadan yang akan datang, dosanya sudah dipadam, sudah dihapus. Kalau dia kembali ke rahmatullah, tidak masalah lagi. Tidak masalah lagi. Karena yang mengganggu manusia hidup ini dosa. Yang mengganggu nak mati dosa. Yang mengganggu dalam kubur dosa. Yang mengganggu di kepada mahsyar nanti dosa. Hidup kita ini ada dua saja. Secara garis besarnya lah ya. Sama ada kita mencari pahala atau diberi pahala, atau orang itu terlanjur melakukan kesilapan, maka dia akan ditimpa dosa. Subhanallah. Jadi tandanya dosa sudah dihapuskan apa? Ringan berbuat taat, indah ketaatan itu, manis ketaatan itu, ringan ketaatan itu. Subhanallah. Kalau dosa banyak, susah nak buat taat. Pahit ibadat itu. Berat dilakukan. Kata Imam Hasan Basri, contoh yang terdekat, pegang saja Quran katanya. Kata Imam Hasan Basri, nak menguji awak sukses atau tidak, peganglah Quran. Mau nak baca Quran? Enak nak Quran itu dibaca? Kalau jauh hati dari Quran, berarti dosanya masih banyak. Hatinya masih kusut, hatinya masih galau. Artinya dipenuhi kekusutan dosa. Maka mintalah kepada Allah, kata Imam Hasan Basri ya, nak menguji hati kita senang saja. Pegang Quran. Wah. Bulan Ramadan berapa juz Qurannya? Berapa khatam Qurannya? Dengan harapan nanti sesudah Ramadan dilanjutkan. Jangan di bulan Ramadan pegang Quran, sesudah Ramadan tunggu Ramadan satu lagi, itu puasa yang bermasalah. Atau bulan Ramadan tidak pegang Quran sama sekali, itu masalah besar. Sedangkan bulan Ramadan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Kalau kita baca sejarah ulama-ulama, bulan Ramadan bulan Al-Quran. Yang terkenal dalam bidang ini Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Ditanya anaknya, nak, apa kerja ayahmu di rumah bulan Ramadan? Quran. Dia tidak mengajar, dia tidak baca hadis, dia tidak menyampaikan kuliah. Quran. Kalau kita dengar sejarah Imam Syafi'i rahimahullah, katanya Imam Syafi'i bulan Ramadan satu kali khatam siang, satu kali khatam malam. Subhanallah. Lain orang lain kekuatannya ya, lain orang lain kekuatannya, tapi kayu ukur, nak mengukur keadaan kita, status kita, Quran lah. Quran. Kemudian Quran ini di samping wajib dibaca, berlalu satu hari Quran tidak dibaca, bapak berdosa. Berlalu satu hari Quran tidak dibaca, tidak disebut, berdosa. Karena tugas hafal Quran ini
mengimaninya, semua kita percaya. Tapi kalau keyakinannya penuh, dia mesti cinta. Membaca yang tersurat wajib. Membaca yang tersirat itu tujuannya. Bukan baca tersurat saja. Satu masjid khatam Quran bulan Ramadan, tapi satu ayat tidak ada yang masuk di hatinya. Bukan itu tujuannya. Tujuannya menginstall, memasukkan Al-Quran ke dalam hati, walaupun satu ayat. Uniknya Al-Quran ini, uniknya kalau Bapak paham satu ayat pendek saja, selamat Pak. Bapak paham satu surah pendek saja, kata Imam Syafi'i, suratul Asr 3 ayat pendek, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 3 ayat pendek kata Imam Syafi'i, kalau Bapak dalami, pelajari, faham, selamat. Kalau saya bilang bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim, Bapak kalau pelajari itu sampai mengerti, selamat. Alhamdulillahi rabbil alamin, kalau Bapak paham, selamat. Tak usah banyak-banyak. Jadi Quran wajib ditadaburi ya. Dalam istilah Al-Quran tadabur namanya, memikirkan, menghayati. Kemudian wajib disampaikan. Orang tuh tahu dia tidak disampaikannya berdosa dia. Tahu tapi tidak disampaikan, tidak disalurkan, berdosa dia. Ilmu ini untuk disampaikan. Kemudian wajib diamalkan, wajib disampaikan, wajib dipertahankan, diperjuangkan Quran ini. Kemudian wajib mendengar kalau Quran dibaca, fastami'ulah wa ansitu, dengar baik-baik, menguping baik-baik. Kemudian wajib berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Di antara kewajiban kepada Quran ya. Jadi artinya apa? Artinya Quran ini bukan bulan Ramadan saja. Nah, Quran bukan hari Jumat, malam Jumat saja. Itu paling kurang. Malam Jumat, hari Jumat. Kalau boleh bacalah setiap hari kadar yang bisa dibaca, terutama surah-surah yang dibuat penekanan oleh baginda, yang diperhatikan baginda dan para sahabat. Surah-surah penting yang selalu disebut-sebut, surah Yasin penting, banyak pengajaran di dalam. Surah Al-Muluk penting, surah Al-Waqiah penting, contohnya lah ya. Surah Al-Kahfi penting. Di samping ayat-ayat pendek, surah-surah pendek yang dikatakan tadi, wal asri, subhanallah, penting. Surah yang pertama turun, ayat pertama turun, awal surah Iqra penting. Al-Fatihah penting, permulaan Al-Quran. Penutup Al-Quran surah An-Nas penting. Penutup Al-Quran surah An-Nas penting. Karena surah An-Nas itu memperingatkan kita tentang bahaya musuh, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu hati manusia. Apa katanya? Jangan ke masjid Pak, tidur saja Pak. Tidur Bapak tuh. Jangan buka Quran Bu, jangan buka Quran, jangan pegang Quran. Lalu tidak ada Quran dalam kesehariannya. Itu kerja apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang terdapat dalam penutup Al-Quran surah An-Nas. Surah yang terakhir turun surah An-Nasr penting. Iza ja'a nasrullah wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surah yang terakhir turun secara komplit penting. Yang penting ada Quran bertempat di hati kita ya. Itu yang dikatakan hudan lil muttaqin, pedoman hidup, panduan bagi ahli takwa. Karena tujuan Ramadan antara lain la'allakum tattaqun. Sama tattaqun dengan muttaqin tuh Pak. Cuma tattaqun itu kata kerja. Tattaqun tuh kata kerja. Muttaqin kalau dalam bahasa Qur'annya isim fa'il menerangkan orang yang bertakwa, ahli takwa.
Jadi itu saja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting apa? Jangan lekang hidup dari Al-Quran. Kalau bapak namanya doa, barangkali pendek. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini hati Al-Quran, ya Allah. Dah, selesai bapak tuh. Ya Allah, jadikanlah hatiku hati Al-Quran, ya Allah. Istriku istri Al-Quran, ya Allah. Anak cucu menantuku keluarga Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullah. Keluarga Al-Quran, keluarga pilihan Allah. Wa khassatuh, dan istimewa pada sisi Allah. Hadis tuh. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, keluarga Al-Quran, keluarga Allah, dan keluarga istimewa pada sisi Allah. Jadi itu kerja suami, follow up, mengikuti. Adakah baca Quran pagi ini istriku? Itu kerja suami. Kerja ayah, kerja ibu. Adakah anakku pegang Quran hari ini? Kalau enggak berusahalah macam mana supaya hati ahli keluarga itu jinak. Karena dalam Quran banyak warning, peringatan keras tentang orang yang tidak baca Quran. Banyak sekali. Kita belum bicara lagi. Mungkin besok lusa kita bisa bicarakan warning, peringatan keras Al-Quran tentang orang yang tidak menghiraukan Al-Quran. Subhanallah. Takut kita. Antara lain apa? Dalam surah Ta katanya, orang yang berpaling dari Al-Quran nanti keluar kubur di padang mahsyar ndak ada matanya. Ndak bermata, buta, tunanetra, waktu sehat, waktu hidup sehat, tiba nanti padang mahsyar nanti ndak bermata. Macam mana mau menjalani proses di sana? Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa la yahyuka bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.